Ketemu lagi dengan saya, Yosi Dwi Aresta, ahli gizi Puskesmas Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Nah, sekarang kita memasuki materi kedua, yaitu manfaat IMD, pemenuhan gizi ibu nifas, ASI saja cukup, dan juga tentunya mitos atau fakta. Untuk yang pertama, untuk manfaat IMD, ya, tadi sudah Ibu mengetahui, sedikit disinggung oleh rekan saya, Ibu UIM, ya, mengenai ASI eksklusif atau IMD. Nah, IMD atau inisiasi menyusu ini dilakukan untuk merangsang produksi ASI, ya, dan juga untuk merangsang kemampuan refleks bayi untuk menyusu. Nah, tadi dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Nah, 1 jam ini karena dari IMD sendiri itu juga ada proses-proses atau tahapan yang perlu dilalui. Nanti segera akan saya jabarkan bagaimana tahapannya. Baik Ibu, untuk tahapan IMD ya bisa kita lihat pada gambar di sini ya, IMD seperti ini. Jadi bayi dilekatkan langsung pada dada ibu segera setelah lahir, atau visualisasinya bisa dilihat di buku KIA ya. Ini di halaman 32-33. Nah, di halaman ini ya. Nah, untuk tahapannya boleh saya jelaskan. Di tahap pertama ya, pada saat segera setelah lahir ini adalah biasanya bayi setelah didekapkan ke dada ibu ini ada yang tidur ya karena kelelahan. Setelah dia mengalami proses panjang persalinan, dia juga merasakan kelelahan. Pada fase ini adalah fase penyesuaian antara dia berada di lingkungan yang baru. Fase dari lingkungan rahim ya dalam kandungan, sekarang berada di lingkungan di luar kandungan. Nah, biasanya juga pada fase ini bayi juga mulai membuka mata ya, dan juga membuat kontak mata dengan ibu. Nah, untuk yang fase kedua ini bayi sudah mulai mengeluarkan suara atau dia sudah menggerakkan mulut ya. Dia menggerakkan mulut, sudah mulai memasukkan tangannya, jarinya ke dalam mulut. Ini fungsinya untuk bayi mengenali aroma ya. Jadi aroma cairan ketuban ini nanti yang hampir sama dengan aroma payudara atau ASI ibu. Sehingga aroma itu yang menuntun dia nantinya menuju ke payudara ibu. Oleh karena itu, dokter atau bidan yang membantu kelahiran dihimbau untuk tidak mengeringkan bagian tangan atau kedua tangan bayi, sehingga tadi bayi bisa mengenali payudara ibu nantinya. Untuk fase yang ketiga, ini biasanya pada fase ini bayi sudah mengeluarkan air liur. Ya, jadi sudah mulai ada gelembung air liur seperti itu. Nah, pada fase ini bayi menunjukkan bahwa dia merasa lapar atau dia sudah mulai siap untuk masuk makanan ke dalam mulutnya. Nah, untuk fase berikutnya yaitu fase keempat. Nah, ini bayi sudah mempunyai insting untuk menemukan sumber makanannya ya, yaitu puting susu ibu. Nah, untuk mencapai puting susu ibu, biasanya bayi sudah mulai menjejakkan kaki ya ke perut ibu. Ini untuk mencapai payudara ibu, dia sudah mulai menjejak-jejakkan kaki. Nah, jejakan kaki bayi ini juga berfungsi untuk menghentikan perdarahan pada ibu ya pada saat melahirkan. Dan juga dia mempercepat untuk kontraksi rahim sehingga rahim akan kembali ke posisi semula. Nah, setelah itu untuk tahap kelima ya. Nah, ini tahap ini biasanya bayi sudah mulai mendekat dengan payudara ibu. Dia sudah mulai menjilati kulit ya. Nah, sudah mulai mengangkat kepala untuk meraih ya payudara. Kadang juga ada yang tangannya yang ikut memasukkan puting itu, jadi diremas dimasukkan ke payudara ibu. Nah, di sini dia sudah mulai menghisap.
pada fase kelima ini kalau bisa dibiarkan bayi mengisap sampai dia puas dan melepas untuk hisapannya sendiri. Nah, Bunda, untuk melakukan IMD tidak perlu menunggu sampai ASI keluar, tetapi dengan IMD inilah yang nantinya akan merangsang pembentukan ASI, ya, dan juga akan mempermudah bayi untuk mengenali payudara atau puting ibu, sehingga bagaimanapun bentuk puting ibu, bagaimanapun bentuk payudara ibu, tetap seorang ibu bisa menyusui. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai makanan seimbang untuk ibu nifas. Nah, kenapa makanan seimbang pada ibu nifas ini penting? Karena setelah melahirkan, ibu harus mulai makan makanan yang seimbang untuk segera memulihkan kondisi seperti semula. Untuk yang pertama, ya, jangan lupa mengkonsumsi vitamin A. Biasanya akan diberikan oleh ibu bidan atau fasilitas pelayanan kesehatan tempat ibu melahirkan. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, untuk vitamin A yang pertama diberikan 6 jam setelah persalinan. Ya, jadi pada hari itu juga 6 jam setelah persalinan. Lalu, untuk kapsul kedua ini akan dikonsumsi 24 jam setelah mengkonsumsi kapsul yang pertama. Jadi, ibu mendapat 2 kapsul vitamin A. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti yang saya jelaskan pada materi 1, yaitu kita akan mengkonsumsi makanan 4 bintang ya, bergizi seimbang. Bisa dilihat di halaman 13 buku KIA ya. Yang pertama, cukupkan karbohidrat. Ya, yang kedua, cukupkan protein hewani, cukupkan protein nabati, dan juga yang keempat ini adalah buah dan sayur. Untuk protein hewani ini yang paling penting ya. Jadi kalau bisa tiap menu makanannya harus ada protein hewani, karena dari protein hewani inilah yang membantu untuk regenerasi sel atau mempercepat pemulihan. Nah, untuk selanjutnya ya, ini cukupkan kebutuhan cairan. Pada ibu setelah nifas, kebutuhan cairan meningkat ya, yaitu sekitar 14 gelas atau 3 liter per harinya. Kenapa demikian? Karena setelah ibu melahirkan, ya biasanya mengeluarkan banyak darah pada proses persalinan. Setelah itu pada masa nifas masih ada darah yang keluar. Nah, ini kan cairan ya yang keluar. Nah, pada saat yang sama juga ibu juga membutuhkan ya cairan untuk memberikan ASI. Maka cairan yang dibutuhkan pada saat ibu nifas ini lebih tinggi, utamanya pada saat ibu menyusui 6 bulan pertama. Untuk materi ketiga yaitu ASI saja cukup. Apakah Bunda pernah mendengar mengenai ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja ya, mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan tanpa makanan pendamping apapun, dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun dengan makanan pendamping ASI ya. Jadi kalau ASI saja hanya sampai 6 bulan, tapi tetap dilanjutkan sampai 2 tahun ya. Nah, sebelum kita membahas lagi mengenai ASI, ada baiknya kita mengetahui dulu manfaat dari ASI. Nah, manfaat dari ASI yang pertama ini adalah manfaat untuk bayi. Manfaat ASI untuk bayi yaitu ASI akan menyelamatkan jiwa bayi, karena nutrisi dalam ASI ini adalah nutrisi yang paling dibutuhkan bayi dan juga yang paling lengkap. Yang kedua, ASI juga akan membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi secara memadai, karena ASI akan memberikan nutrisi sesuai dengan tahap pertumbuhan bayi, dan ini juga akan menurunkan angka stunting ya, atau peluang terjadinya stunting pada bayi atau balita. Nah, ASI juga lebih higienis ya, jadi dia lebih higienis karena dalam ASI ini terdapat
zat antibodi atau zat kekebalan tubuh, sehingga ketika bayi diberikan ASI dia akan lebih sehat ya, tidak mudah sakit ya, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, pandemi corona atau COVID-19 ya, yang di lingkungannya banyak sekali virus. Ketika bayi diberikan ASI, maka dia akan lebih tahan terhadap bakteri, virus yang ada di lingkungannya. Jadi penting untuk memberikan ASI terutama pada masa pandemi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini adalah ASI lebih mudah cerna ya. Jadi tidak ada susu formula manapun yang menandingi kelebihan ASI. Nah, terus apabila ibu sering menyusui ya, bayi sering menyusu, berarti akan lebih sering terjadinya kontak ya, dari kulit ke kulit ya, dari ibu ke bayinya. Nah, ini akan terjadi bonding atau adanya jalinan ikatan kasih sayang dari ibu ke bayi. Nah, selanjutnya manfaat ASI bagi ibu. Yang pertama ya, dengan menyusui secara efektif ya, hanya memberikan ASI saja, ini bisa memberikan peluang 98% untuk sebagai metode kontrasepsi, sehingga untuk metode KB alami. Nah, yang kedua, ini mendekatkan bayi ke payudara segera setelah lahir atau IMD tadi. Ini juga akan mencegah perdarahan pada ibu ya, dan juga mempercepat keluarnya plasenta seperti itu. Dan juga yang ketiga ini adalah mencegah kanker payudara. Untuk manfaat selanjutnya ada juga manfaat bagi keluarga. Nah, dari keluarga untuk memberikan ASI pastinya ini adalah manfaatnya ekonomis. Jadi lebih hemat, tidak ada pengeluaran yang lebih untuk membeli susu atau makanan yang lain. Nah, pada keluarga juga di sini mempunyai manfaat, mempunyai ikatan yang lebih kuat dengan keluarga yang memberikan ASI. Karena ketika memberikan ASI atau seorang ibu menyusui, ini juga dibutuhkan peran keluarga yang lain, bukan hanya ibu dengan bayinya, tetapi oleh ayah ya, oleh keluarga yang ada di situ, misalkan ibu atau nenek atau bahkan anak yang pertama, sehingga benar-benar terjadi ikatan yang kuat di keluarga tersebut. Nah, untuk manfaat yang keempat, ini juga manfaat yang paling besar, ini kedepannya adalah manfaat bagi bangsa dan negara. Karena dengan memberikan ASI, maka anak tersebut akan menjadi anak yang lebih cerdas ya, lebih sehat, lebih kuat, dan juga mempunyai daya saing yang lebih bagus. Jadi negara dengan ASI, negara juga terbantu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana ketika ibu ingin terus memberikan ASI padahal ibu bekerja atau terpisah jauh dari bayinya. Nah, kita akan membahas mengenai ASI perah. Jadi, misal ketika tadi terjadi ya, ibu terpisah dengan bayi atau ibunya bekerja, saat ini sudah ada teknologi yaitu dengan ASI perah. Untuk cara menyimpan ASI dan memerah ASI ini bisa ibu lihat di halaman 16, di buku kaidah halaman 16. Ya. Yang saya jelaskan yaitu mengenai cara memerah ASI. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama ini menggunakan tangan ya, menggunakan tangan biasa, bisa dilihat di gambar. Nah, yang kedua ini menggunakan alat. Jadi sekarang sudah banyak alat untuk melakukan pemerahan ASI. Tapi dengan cara konvensional, misalkan dengan menggunakan tangan, sebisa mungkin ASI ya yang diperah ini disimpan di wadah kaca. Jadi jangan sampai jadi bukan keramik atau dari plastik ya, ataupun melamin. Jadi yang lebih aman ini adalah wadah kaca, bisa gelas atau di mangkok. Apabila ya di sini juga dijelaskan mengenai penyimpanan ASI perah. Untuk ASI perah yang disimpan dalam cooler bag yaitu suhu sekitar 15 derajat Celcius. Ini lama penyimpanan adalah 24 jam.
kedua, dalam ASI yang disimpan dalam ruangan, ini ASI segar biasanya, ya. Jadi yang segera dikonsumsi oleh bayi yaitu pada suhu 27 sampai 30 derajat Celcius, ini bertahan sampai 4 jam. Nah, apabila suhunya lebih rendah di bawah 25 derajat Celcius atau ruangan yang ber-AC, ini bertahan 6 sampai 8 jam. Nah, untuk suhu kulkas ya yang kurang dari 4 derajat Celcius, ini kulkas bagian bawah biasanya. Nah, ini AC bertahan 48 sampai 72 jam atau 2 sampai 3 hari. Nah, pada suhu freezer, ini ada di bagi dua. Pada lemari es 1 pintu yang suhunya kurang minus 15 derajat sampai dengan 0 derajat Celcius, ini disimpan selama 2 minggu. Sedangkan pada freezer yang lemari es 2 pintu yang suhunya minus 20 derajat Celcius sampai minus 18 derajat Celcius, ini bisa disimpan bahkan 3 sampai 6 bulan. Nah, untuk catatan di situ juga simpan ASI perah sebanyak 15 sampai 60 ml per wadah untuk menghindari ASI perah terbuang karena tidak habis diminum oleh bayi. Nah, itu tadi untuk penyimpanan ASI perah. Nah, untuk pemberiannya juga apabila ASI perah yang sudah disiapkan, kalau sebisa mungkin tidak diberikan dengan dot atau botol, tetapi bisa diberikan dengan cup feeder atau cucing, ya, gelas kecil atau sendok seperti itu. Nah, ini menghindarkan bayi untuk bingung puting. Nah, untuk ASI perah yang akan digunakan atau diberikan kepada bayi, ya, ini tidak boleh langsung ketika dia beku langsung diberikan kepada bayi, dihangatkan atau dipanaskan, tetapi ketika tadi kita harus menurunkan suhunya secara bertahap. Apabila masih dalam bentuk beku, maka 8 atau 12 jam sebelumnya suhunya diturunkan. Apabila dari freezer, maka diturunkan ke suhu kulkas atau refri, ya. 12 jam biasanya sudah mulai menjadi cair, ya, ASI tersebut. Nah, baru nanti 15 sampai 10 menit sebelum diberikan, ASI ini dikeluarkan di suhu ruang sehingga embunnya keluar. Nah, baru dihangatkan, ya, ini di mangkok yang berisi air hangat, ya, terus diputar-putar sehingga suhunya tadi sesuai atau suhunya tadi rata. Baru nanti setelah hangat ASINya baru diberikan kepada bayi. Baiklah Bunda, setelah kita membahas mengenai ASI eksklusif, ya. Nah, ini untuk mencapai ASI atau keberhasilan ASI pastinya tidak semudah yang dibicarakan. Pada awal-awal persalinan, ya, di awal-awal menyusui, ini biasanya banyak sekali gangguan, hambatan atau ketidakpercayaan diri seorang ibu. Kadang ketika menyusui bayinya masih terus menangis, ibunya nggak pede, ya. Apakah bayinya ini ASINya cukup, ASINya mencukupi atau tidak? Kenapa bayinya masih terus menangis dan sebagainya? Sehingga kadang, ya, nah, karena ibunya galau, keluarganya pengetahuannya kurang, akhirnya tergoda untuk memberikan susu formula. Nah, yang paling penting di sini sebelum ibu memberikan ASI, ibu juga harus mengetahui mengenai tahapan perkembangan lambung bayi. Jadi, apakah pada saat ibu menyusui itu cukup atau tidak? Oke, kita langsung praktek saja, ya. Kita akan demokan. Ya, di sini saya ada beberapa alat bantu, ya. Yang di sini ada bola, ya, ada telur, ada kelereng, ya, dan juga di sini ada kartu yang nanti menunjukkan perkembangan. Di sini saya juga ada gelas, ya, yang memperlihatkan nanti ukuran lambung melalui cairan, dan juga di sini nah ada untuk susu, ya. Jadi untuk memperlihatkan seberapa besar sih sebenarnya kebutuhannya. Oke. Yang pertama,
ya, tahap pertama ini adalah tahap perkembangan ya bayi. Ini di usia bayi ya 1 hari pada saat lahir. Kebutuhan bayi pada saat ini ya, ini kita bisa lihat di sini, kita balik kartunya. Kebutuhan bayi ini sama seperti setengah sendok makan atau 5-10 ml. Jadi ketika didemonstrasikan, bentuk lambung bayi hanya sebesar biji kelereng. Ya, hanya sebesar ini. Nah, boleh saya taruh di sini ya. Dan kebutuhan ini hanya setengah sendok makan ya, atau 5-7 mili. Ya, kalau di mili di sini sampai belum ada ya, jadi hanya sebesar ini. Nah, sehingga ketika awal persalinan, pada saat awal menyusui bayi baru lahir, ASI tidak keluar banyak, hanya seperti berupa tetesan, itu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, karena kebutuhan atau kapasitas lambung hanya sebesar ini. Nah, untuk berikutnya, ini kapasitas lambung bayi itu akan mulai perlahan meningkat. Nah, pada usia 3 hari, kapasitas lambung ini akan sama seperti bola bekel, jadi sebesar ini. Maka perkembangannya bertahap. Ya. Nah, pada hari ketiga biasanya ibu sudah mulai merasakan payudaranya sedikit bengkak. Ya, sudah mulai ada produksi ASI. Karena tadi permintaan bayi juga sudah mulai sedikit lebih lama ya untuk menyusu. Nah, untuk kebutuhan ASI atau lambung ini hanya sekitar 1,5 sampai 2 sendok makan. Nah, jadi tetap tidak banyak ya. Jadi hanya sebesar ini. Masih belum tampak banyak. Oke. Nah, jadi kebutuhannya sekitar 1,5 sampai 2 sendok makan. Oke, ya. Nah, jadi bertahap ya Bunda, tidak perlu khawatir. Selanjutnya, ini adalah ukuran bayi juga akan lebih meningkat lagi bertambah usia sampai nanti di usia 1 minggu ya, maka perut bayi atau lambung bayi nanti akan mulai berkembang lagi. Saat ini dia akan berukuran seperti bola pingpong, sebesar bola pingpong. Nah, jadi biasanya pada 1 minggu ini Bunda pemberian ASINya sudah mulai sedikit lancar ya kan. Nah, hari ke-7 biasanya sudah mulai lancar dalam memberikan ASI, dan kebutuhan bayi juga biasanya juga sudah mulai banyak ya. Nah, ini sama dengan kebutuhan lambung bayi, ini kapasitasnya sama dengan 4-5 sendok, atau kalau dalam mili ini 45 sampai 60 mili. Nah, jadi hanya segini ya. Nah, terus berkembang terus ya kapasitas lambung bayi sampai nanti bayi berusia 1 bulan. Nah, pada saat 1 bulan ini perkembangannya, perut bayi atau lambung bayi sudah berkembang sebesar telur ayam. Nah, jadi sebesar ini ya. Nah, kebutuhan bayi pada bayi usia 1 bulan ini sekitar 10-12 sendok makan, atau boleh ketika kita dengan cairan ya. Nah, kita gambarkan dengan cairan ini sebesar 80-100 ml. Nah, jadi sekian. Nah, hampir penuh ya, biasanya 1 bulan ini bahkan ASINya sudah sangat lancar, sudah sangat banyak keluarnya. Nah, dengan melihat perkembangan lambung bayi, maka ibu nggak usah khawatir, Bunda nggak usah khawatir harus memberikan ASINya apakah cukup atau tidak, apakah nantinya harus diberikan tambahan formula atau pendamping lain atau tidak, karena tadi kebutuhannya bertahap ya.
Nah, jadi seperti ini ya, biar Bunda nggak perlu khawatir lagi. Oke, baik Bunda. Setelah tadi mengetahui mengenai tahapan perkembangan lambung bayi, di awal menyusui biasanya ibu juga ada kesulitan, yaitu pada saat agak sedikit canggung dalam memberikan ASI atau menyusui. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai posisi pelekatan yang baik dalam menyusui. Nah, yang pertama, biasanya pada saat setelah melahirkan, biasanya ibu biasanya diberikan bantal, ya. Nah, terus biasanya bayi, ini saya ada boneka, biasanya diletakkan di bantal dan Bunda menyusui dengan posisi seperti ini. Ya, posisi yang seperti ini adalah posisi yang masih kurang tepat. Karena dengan seperti itu, maka beban Bunda ya. Nah, ini pada bahu ini juga akan lebih tinggi. Maka dengan seperti ini nggak akan lama menyusui, biasanya akan pegel ya, atau juga nggak nyaman. Nah, untuk tipsnya yang pertama, pada bayi baru lahir tidak diperlukan untuk tambahan bantal. Ya. Tapi gendong bayi ya dalam satu lengan ya. Jadi kepala bayi ini ada di sepertiga lengan seperti ini. Nah, untuk tangan ya ini ada di bagian pantat bayi ya. Jadi untuk tangan ini menggendong pantat bayi ya. Jadi bayi hanya digendong menggunakan satu tangan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk perut bayi ini menempel dengan perut ibu ya. Jadi posisi bayi dalam satu garis lurus, kepala, bahu, dan juga nantinya pantat ya berada di dalam satu garis lurus. Pada saat menyusui ya, dengan posisi seperti ini, gunakan posisi huruf C untuk tangan yang sebelah kanan itu untuk menyodorkan ASI. Jadi bukan posisi menggunting yang biasanya dilakukan, tetapi nanti dengan posisi tangan ya seperti huruf C. Nah, ya. Nah, ini berikan ASI ya pada bayi. Jadi bayi menghadap langsung ke payudara ibu, tidak menoleh tapi langsung berhadapan ya. Nah, ini pada bibir bawah ya. Jadi bibir bawah ini dirangsang ya. Boleh sedikit diteteskan ASI. Setelah bayinya tadi mulutnya terbuka lebar, langsung dimasukkan ya untuk payudaranya. Nah, untuk memasukkan payudara, pastikan juga untuk areola atau bagian hitam pada payudara ini juga ikut masuk ke dalam mulut bayi. Atau bila areolanya lebar, paling tidak hanya tersisa sedikit areola yang ada di luar. Sehingga bayi tidak hanya menghisap putingnya saja, tetapi seluruh areola ini juga ikut dihisap. Oke, kenapa demikian? Karena pada areola inilah banyak ya ada untuk kelenjar payudara ya. Jadi di areola ini banyak sekali terdapat kelenjar payudara, sehingga ketika areola yang dihisap maka ASINya akan terangsang untuk banyak yang keluar. Tetapi ketika hanya putingnya saja yang masuk, nah maka biasanya ASINya juga akan sedikit keluarnya. Biasanya ibu juga merasa kesakitan, perih, panas ya untuk menyusui. Nah, seperti itu berarti itu adalah tanda posisi atau pelekatannya kurang sempurna. Baik, selanjutnya setelah tadi memastikan bayi benar-benar menghisap payudara ibu ya. Nah, ini biasanya ada yang takutnya nanti bayi nggak bisa nafas ya. Nah, untuk melihat itu maka ya pastikan juga bayi menyusu dengan sempurna. Yang dilihat ini biasanya apa? Biar nggak takut keplepekan ya, atau tadi bayi nggak bisa nafas, ini dagu menempel pada payudara. Jadi ketika tadi dagunya yang menempel, maka untuk saluran pernafasannya juga akan terbuka. Jadi nggak nunduk, tapi dia akan agak sedikit mendongak ya. Nah, jadi posisi mungkin seperti ini.
Ya, jadi bibir bawah juga kelihatan ke atas ya. Jadi terbuka semuanya. Ya, jadi bibir bawah, bibir atas ini keluar semua, sehingga tadi bayi pipinya kalau dilihat itu juga akan mengembung. Ya, jadi kalau dia mengembung, pipinya membulat, berarti dia pelekatannya juga sebagai tanda pelekatannya itu sempurna atau sudah benar. Nah, apabila ibu atau bunda sudah memastikan pelekatannya tadi sempurna atau bagus, bunda bisa berlama-lama ketika seperti ini, cari posisi yang nyaman, bersandar, bayi didekap. Ya, jadi bayi yang didekatkan, bukan bunda yang mengikuti arah bayi, tetapi bayi yang didekap. Seperti ini. Nah, jadi hanya butuh satu tangan. Ya, jadi nggak perlu pakai bantalan atau seperti apa. Kalaupun mau bantalannya untuk menyangga siku seperti itu, ya, tapi tidak untuk meletakkan bayi. Ya, jadi posisi seperti ini, posisi yang nyaman, ya, bisa bunda lakukan. Oke, untuk menginjak sesi terakhir kita ada mitos atau fakta. Nah, untuk mitos ya, ini kita mengumpulkan kemarin mitos-mitos seputar menyusui. Jadi ada banyak pertanyaan, mungkin dari kelas ibu hamil pada saat kita di lapangan ya. Nah, ini ada beberapa mitos yang ada di masyarakat ya. Jadi kita ambil yang banyak di sekitar Kecamatan Jawa. Nah, yang pertama ini mitosnya ya. Pertanyaannya adalah ASI yang baru keluar dibuang dulu baru disusukan ke bayi. Nah, ini atau mungkin dulu dikenal dengan ASI jolong. Nah, ini tidak benar ya, karena ASI yang baru keluar biasanya memang warnanya kekuningan ya, jadi bukan ASI warna putih tapi kekuningan. Inilah yang tinggi antibodi karena ASI berisi kolostrum. Maka itu yang paling bermanfaat untuk bayi. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, kolostrum ini membantu untuk melapisi dinding usus bayi sehingga mencegah terjadinya infeksi ataupun penyakit yang masuk ke dalam tubuh bayi. Jadi jadi sangat bermanfaat, jangan sampai dibuang. Oke, yang kedua, saat ibu bepergian atau tidak menyusui dalam jangka waktu yang lama, nah maka ini ASI yang setelah ibunya pulang, nah ini ASI yang keluar ini harus dibuang dulu, seperti itu. Ada yang bertanya seperti itu. Nah, ini juga tidak benar, karena tadi saya jelaskan ASI tetap higienis, tidak ada namanya ASI basi. Walaupun tadi ibunya berpisah lama, berjam-jam, berhari-hari, bahkan ada yang mungkin berminggu-minggu, tetap langsung bisa diberikan. Ya, jadi tidak ada yang namanya ASI basi, ASInya bau, tidak. Karena ASI langsung diproduksi, langsung dari payudara, tidak ada yang namanya tadi ASI basi. Oke, ya, yang ketiga ini ada pertanyaan juga. Nah, ini agar bayi tidak gumoh, nah, tidak mudah muntah, gumoh ya. Ini ASInya ibu disiramkan ya, ASInya diperah terus disiramkan di plasenta atau ari-ari yang sudah dipendam. Nah, ini juga mitos juga ya yang berkembang, tidak ini ya tidak benar juga, karena ketika bayi gumoh itu banyak sekali sebabnya. Bisa mungkin tadi kan sudah tahu ya pelekatannya ya, jadi mungkin cara pelekatan yang kurang baik, bayi banyak menghisap udara ya pada saat menyusu, itu juga akhirnya antara udara dengan ASI ini saling berlomba untuk menempati ruangan lambung bayi. Nah, ini kadang-kadang terjadi gumoh. Oke, jadi nggak benar. Oke, yang keempat ini bentuk puting pecah tidak boleh disusukan karena bayi bisa meninggal. Jadi bentuk puting ya, ini kan bermacam-macam. Ada yang bulat sempurna, ada yang kecil, ada yang panjang. Bagaimanapun bentuk puting ibu ini tetap bisa menyusui. Jadi nggak akan ada nanti bayinya akan meninggal, nanti nggak berumur panjang, tidak. Jadi tetap bisa menyusui. Mau bentuk putingnya yang tenggelam, jadi putingnya tidak nampak, itu pun tetap bisa menyusui. Jadi nggak ada dampaknya apa-apa ya mengenai fisiologis
putingnya ibu dengan tadi keberhasilan menyusui. Yang penting tadi IMD. Oke, selanjutnya juga, nah, oke, tadi sambungannya ya, puting tenggelam berarti apakah tidak bisa menyusui? Nah, sudah saya jelaskan tadi, tetap bisa. Bagaimanapun bentuk puting ibu, ini tetap bisa menyusui asalkan tadi dilakukan IMD. Bagaimanapun bentuk putingnya bayi, pasti akan tidak akan membedakan karena itu yang diketahui bayi pertama kali. Nah, terus selanjutnya ini, apakah boleh minum jamu untuk memperlancar ASI? Nah, untuk jamu ini dilihat dulu jamunya apa ya. Tapi kalau untuk jamu hanya untuk penyegar masih boleh. Tetapi ya, yang untuk mungkin kalau di Jabon ini didengar jamu wejah seperti itu, jamu degan. Nah, ini sudah kalau bisa tidak dikonsumsi ya. Karena intinya ketika tadi minum jamu, kenapa ASINya jadi lancar? Sebenarnya itu untuk memenuhi kebutuhan cairan. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan di gizi seimbang pada ibu nifas ya, kenapa kebutuhan cairannya itu lebih tinggi. Nah, karena ibunya menyusui, ya memberikan ASI. Ketika minum jamu, jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh ibu lebih banyak, makanya ASINya lebih lancar. Boleh diganti nggak dengan yang lain? Boleh. Boleh dari kuah sayur, boleh dari jus, misalkan sari kedelai, sari kacang hijau. Nah, dan banyak lagi. Jadi cairan bukan hanya dari jamu ya. Nah, tapi bisa dengan cairan yang lain. Sehingga cairan terpenuhi, ASI pun juga akan lancar. Seperti itu mungkin Bunda. Oke, sekian materi kedua untuk kelas ibu hamil. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.